ya rabbal alamin. Tak lupa yang kita cinta, kita muliakan keluarga besar Bunda Haya, Prof. Riyatno, serta Bunda Sari, begitupun seluruh pemangku manaqib, seluruh petugas manaqib, dan seluruh ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya bersyukur di pagi hari ini masih dibisakan dimampukan dengan wasilah karomah Tuan Syekh untuk ikut acara yang amat sangat mulia. Semoga ini menandakan kecintaan kita kepada Abah dan rasa khidmat kita di dalam mengamalkan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ada beberapa hal yang pernah saya kutip dari perkataan Prof. Al-Amin, mengutip kalam mulia Pangersa Aba Aos tentang adab berdoa sekaligus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita ikut kepada Tuan Syekh Pangersa Aba Aos, kita diberikan atau dididik oleh Abah untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berdoa. Ini juga sesuai dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih artinya, barang siapa yang senantiasa menyibukkan dirinya untuk berzikir mengingat aku, sehingga ia lupa untuk berdoa, meminta kepadaku, maka aku, kata Allah, akan memberikannya sesuatu yang lebih baik, lebih utama, lebih afdal dari apa yang aku berikan kepada orang yang hanya sibuk meminta kepadaku. Ya kan, demikian di antara firman Allah di dalam hadis qudsi. Nah, kita dididik oleh Tuan Syekh Pangersa Aba Aos, kenapa untuk selalu berzikir kepada Allah? Sebab bedanya kalau doa itu meminta. Kita fokus meminta sesuatu yang belum ada gitu. Maka kondisi kolbu atau batin kita akan sulit untuk mensyukuri yang ada. Sedangkan sebaliknya, ketika kita fokus memperbanyak zikir kepada Allah, maka yang kita fokuskan adalah mensyukuri yang ada. Dan Abah juga pernah mengatakan, syukuri yang ada agar datang yang tidak dan belum ada. Syukuri yang sedikit agar datang yang banyak. Di antara kalam Abah kurang lebih seperti itu. Lah, kita berdoa kepada Allah, kata Tuan Syekh, di antara adabnya untuk apa? Hanya semata untuk mengikuti perintah Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Jadi kita berdoa hanya untuk ikut perintah Allah, bukan untuk mengatur atau mendikte, memaksa Allah. Dan Abah luar biasa. Ketika contoh ada ikhwan yang sakit aja, doanya kan di antara yang masyhur ada dalam khotaman. Allahumma ya syafial amrod. Itu di antaranya gitu. Kalau dulu kan sebelum ketemu Abah, rada panjang gitu kita baca doa. Dan sebagainya. Boleh, sangat boleh. Tapi inilah adab. Tuan Syekh Pangersa Aba mengajarkan tata krama adab kepada kita para murid yang sedang suluk untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diajarkan adab di atas rata-rata. Masya Allah. Jadi di antaranya ketika orang sakit doanya begitu kita, Allahumma ya syafiyal amrod. Memuji Allah, wahai Allah yang maha menyembuhkan. Masya Allah. Maha penyembuh, Masya Allah. Itu di antara adab. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita juga dididik oleh Abah untuk ketika menghadapi suatu masalah apapun, itu bukan hanya dengan semata banyak berdoa. Tapi Abah mengajarkan, mendidik kita semua ketika sedang ada sesuatu apapun, masalah khususnya, itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Abah, kalau punya masalah jangan ingat masalah tambah salah, kata Abah. Jangan ingat penyakit tambah sakit, ingat Allah saja. Sebab Allah yang menyelesaikan masalah,
Allah yang akan menyembuhkan penyakit. Nah, sampai ada Abah juga yang pernah saya dengar dari Prof. Al-Amin, Abah pernah menyampaikan kalau sudah talqin mah jangan ingat dosa, tapi ingat Allah. Masya Allah. Jadi kata Abah kalau sudah talqin mah jangan ingat dosa, tapi ingat Allah. Kenapa? Sebab Allah yang akan mengampuni, menghapus seluruh dosa-dosa kita. Ya Allah. Jadi kita jangan sampai di apa namanya, dipalingkan kolbu dan ingatan kita dengan adanya masalah, malah banyak ingat masalah. Dengan adanya penyakit, malah banyak ingat penyakit. Dengan adanya dosa, malah banyak ingat dosa. Bukan. Jangan menjadi itu semua penghalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, keistimewaan, keutamaan orang-orang manusia pilihan Allah yang dididik oleh seorang wali mursyid, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam doa juga itu mengandung syukur. Idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Di dalam zikir kepada Allah mengandung syukur, mohon maaf. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, hakikatnya tadi kita sedang mensyukuri segala semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kolbu atau hati kita itu lebih tenang, lebih senang. Sebab kalau kita fokus ke doa tadi, kalau yang namanya orang doa kan dia meminta sesuatu yang belum dan tidak ada. Nah, jadi hatinya itu biasanya, ini biasanya ini karena merasakan sendiri kata Abah kan, apa yang sudah kita rasa. Ketika kita fokus banyak doa, terkadang kita hanya fokus kepada sesuatu yang belum ada dan itu memang benar. Sehingga kita lupa kepada yang sudah ada. Tapi ketika kita berzikir kepada Allah, fokus memperbanyak ingatan kepada Allah, khususnya dengan zikir jahar dan khafi, maka yang kita fokuskan bukan hanya hajat-hajat kita. Tapi yang kita fokuskan adalah mengingat Allah Ta'ala yang mengijabah itu semua. Masya Allah. Maka pengarsa Abah pernah menyampaikan, saya mendengar juga dari Al-Amin, beliau menyampaikan semakin banyak bersyukur, maka kita akan semakin banyak menarik apa yang kita syukuri. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau kita bersyukur, contoh secara amaliyah deh, amaliyah. Hari ini contoh kita dibisahkan, misalkan sholat subuhnya awal waktu, mengikuti tata cara Abah. Setelah itu kita melaksanakan manakib. Nanti insya Allah kita lanjut dengan sholat sunnah isyraq sampai duha ikut tata cara Abah. Kita syukuri itu dulu, maka ketika kita bersyukur dengan melaksanakannya, insya Allah kalau besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita masih dikasih umur, kita mudah melaksanakan itu semua. Enteng. Sebab kita telah bersyukur hari ini dalam melaksanakan itu semua amalia mursyid yang dicontohkan oleh Abah. Itu tentang amaliyah biasanya. Dan contoh ketika tentang duniawi. Contoh hari ini mungkin kita dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Contoh berupa uang katakan. Berupa uang 50.000 contoh. Kita mensyukuri itu semua. Dan uang yang 50.000 itu tidak kita telan semuanya. Contoh ada hak orang lain, kita sodakoh niat. Atau kita di jalan ada tukang parkir, kita memberikannya untuk parkir. Atau misalkan ada di pinggir jalan ada orang kita lihat kelaparan, belum makan. Atau orang nyun sewu meminta-minta, kita memberikan juga. Dan dari 50.000 yang itu, yang hakikatnya mungkin kalau kita rakus, bisa kita telan sendiri. Tapi karena kita ingat ini dari Allah dan kita kembalikan kepadanya dengan cara bersyukur. Hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, bersodako, membantu, menyenangkan orang lain dengan tulus dan kasih sayang, maka dengan syukur yang seperti itu mesti akan Allah kasih yang lebih banyak dan kita akan menarik sesuatu yang lebih dari itu semua. Itu diantara adab atau diantara kemuliaan batin atau kolbu seseorang yang ahli dzikir. Sebab dzikir ini adalah penarik kebaikan. Jadi segala di dunia ini, kebaikan-kebaikan itu liar. Kalau kata pengarsa Abah, niat baik itu liar, kata Abah. Minggu lalu kami sampaikan, niat baik itu liar, kata Abah. Maka kejarlah, ambillah niat baik itu dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir sebagai magnet. Kadang kita sudah niat ini belum terlaksana, tapi dengan memperbanyak zikir, maka niat-niat baik kita
yang sudah kita niatkan atau belum terucap bahkan terbersit dalam kalbu, dalam pikiran, dengan izin Allah akan ada waktu Allah ijabah itu semua. Masya Allah. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itu diantaranya tata krama atau adab di dalam berdoa yang dicontohkan oleh Tuan Syekh. Jadi simpelnya ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah otomatis dosa mesti diampuni, permasalahan mesti diselesaikan, dan penyakit mesti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Tabib, kata kata Abah menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Allah itu bukan hanya obat, tapi penyembuh. Nah, Allah di sini bukan hanya sekedar kita menyebut Allah, tapi mesti mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dan kalimat Allah yang ditanamkan ke dalam kalbu kita juga bukan sembarang. Itu adalah Sultanul Asma, merupakan Sultan Asma. Yang sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wala dzikrullahi akbar, firman Allah. Dan sungguh menyebut, mengingat Allah adalah lebih agung. Artinya kalau pengarang sahabat memberikan makna lebih agung, keutamaannya mengungguli berbagai kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah kalimat yang terbaik. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sesuai sabda atau kalam Tuan Syekh Pangarsa Abaos tadi, kita ulang kembali, jangan ingat masalah tambah salah, jangan ingat penyakit tambah sakit, jangan ingat dosa tambah dosa. Ingat Allah saja, sebab Allah yang akan menyelesaikan masalah, sebab Allah yang akan menyembuhkan seluruh penyakit, sebab Allah yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan semoga kita diistiqomahkan, ikut dengan panggil Abah, dan kita dicetak oleh Abah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.